Ini Abdullah bin Zaid protes. Saya yang mimpi azan, saya yang menemukan kalimat azan. Kok Bilal yang disuruh azan? Kapan saya? Kata Nabi, engkau ikamat saja. Tetap Bilal yang azan, engkau ikamat saja. Apa artinya itu Pak Ibu? Yang mengumandangkan azan dan yang ikamat itu boleh orangnya berbeda. Kalau hadis tadi apa? Yang azan dan yang ikamat orangnya satu. Kalau hadis ini yang azan dan ikamat orangnya boleh berbeda. Bilal yang azan, engkau yang ikamat, kata Nabi. Nah, ini juga menjadi dalil azan dan ikamat itu nilainya sahih. Ini riwayat An-Nasai, doa yang tidak pernah ditolak Allah, doa antara azan dan iqamah. Itu sahih. Kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah kan mimpi azan ambo. Bakok Bilal disuruh azan, bakok nak ambo. Pada kalimat azan tu ambo yang apa pertama? Kalau ambo yang memimpi kalimat azan tu. Kenapa azan disuruh Bilal? Karena Bilal tu suaranya bagus, suaranya lantang, kencang, mik belum ada waktu itu. Itu pertimbangannya. Kalau begitu engkau ikamat saja. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab al-azan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang azan. Mudah-mudahan ini pembahasan terakhir dan kita seolah akan selesaikan pagi ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang azan. Kita lanjutkan hadis pertama, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Kata Nabi, "Iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulu al-muazzin." Apabila kamu mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Ini perintah Nabi begitu. Kapanpun, dimanapun kita mendengar panggilan azan. Hingga Bapak Ibu kalaupun mendengarnya di TV atau di radio, maka jawab. Jawab seperti yang diucapkan muazzin. Itu yang sering saya katakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau azan berkumandang, diamlah. Ya. Jangan mau tajos saat ketika azan berkumandang itu. Hingga kalau kita sedang rapat pun, berhentilah dulu rapat itu. Walaupun nanti soal datang ke masjid mungkin bisa ditunda, ya karena mungkin ada kepentingan. Tapi ketika mendengar azan itu jawab, ya dalam kondisi apapun kita, maka berhenti dulu dari semua aktivitas dan jawab dulu. Ya, kalau perintah dalam Al-Quran bukan hanya menjawab, fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju Allah. Maksud bersegera menuju Allah itu bersegeralah datang ke masjid kalau mendengar azan. Tapi minimal sesuai perintah Nabi ini, bila kamu mendengar azan, jawab seperti yang diucapkannya. Jadi seperti apa muazin katakan, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali kata Nabi, siwa al-hayyalatain faqulu la haula wala quwata illa billah. Kecuali ketika muazin mengatakan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya bukan hayya 'alas shalah, tapi la haula wala quwata illa billah. Ini Bapak Ibu ada hikmahnya. Kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah?
Kalimat la haula wala quwata illa billah itu pengakuan akan kelemahan kita. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua kekuatan milik Engkau ya Allah. Ini menunjukkan kita ingin minta kekuatan Allah. Kenapa kita minta kekuatan pada Allah? Karena menghadiri panggilan muazin itu adalah perkara berat. Memenuhi panggilan azan, hayya 'alas shalah, marilah kita ke sini salat. Memenuhi panggilan azan, marilah ke sini salat, ke masjid ini perkara berat. Tak semua orang mampu. Kalaulah mudah, ringan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah itu, saya yakin masjid aku penuh sasak. Kenapa? Saya tidak yakin Pak isi komplek awakku sebanyak itu. Kenapa tidak semua datang ke masjid walaupun azan mereka dengar tu hayya 'alas shalah? Karena beratnya mendatangi panggilan muazin itu. Maka kalau kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah, artinya ya Allah, saya tidak punya kekuatan sebenarnya. Kekuatan itu hanya milik Engkau. Maka beri saya kekuatan-Mu ya Allah. Itu makanya yang datang ke masjid itu justru nelapuk-lapuk. Kan tenaga nak boleh itu Pak. Tapi justru nelapuk-lapuk dan datang ke masjid. Bakuk itu Allah tambah kekuatan orang ini. Kalau soal fisik saya yakin Pak, yang di rumah banyak yang taguk-taguk gini Pak. Nelutui kare, nelangkah kancang, nelari capek, banyak di rumah gini Pak. Banyak. Dan saya yakin mereka tidak mendengar azan, tidak yakin saya itu Pak. Pasti mereka dengar azan yang di rumah itu, karena masjid sekeliling mik tinggi toanya. Cuman kekuatan mereka hilang. Mereka tidak punya kekuatan untuk melangkahkan kaki ke sini. Kenapa? Mereka tidak minta kekuatan kepada Allah. Mereka tidak menjawab la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak Ibu ketika mendengar azan hayya 'alas shalah dijawab la haula wala quwata illa billah, pasti Allah tambahkan kekuatan. Ada dorongan ekstra. Jadi Ibu, kalau ambo justru menemukan Pak yang datang dulu ke masjid itu justru yang sakit lutut banyak. Enak. Dulunya tiba pada dan botot-otot ya Pak. Kenapa dia bisa duluan datang Pak? Karena Allah tambahkan kekuatan dia. Nah itu rahasianya ketika dipanggil hayya 'alas shalah itu bukan hayya 'alas shalah jawabnya la haula wala quwata, bukan subhanallah jawabannya, bukan masyaallah jawabnya, tapi kita akui diri kita lemah dan kita minta kekuatan Allah agar kekuatan itu turun pada kita. Ketika begitu juga kalau hayya 'alal falah, marilah kita mencari kemenangan, marilah kita menjadi pemenang. Karena untuk jadi pemenang itu tidak ringan. Berkeringat-keringat, berdarah-darah, perlu tenaga ekstra. Kalau tidak kuat, tidak bisa jadi pemenang untuk Ibu. Maka ketika dipanggil jadi pemenang, zikirnya la haula wala quwata illa billah. Nah itu rahasianya Bapak Ibu di dua hayya 'alatain ini, kata Nabi, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tidak seperti yang diucapkan muazin jawabannya, tapi diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Nah ini alasannya Bapak Ibu, kalau kau mendengar azan, jawab. Karena begitu kita menjawabnya, Allah dorong kita untuk datang ke situ. Tapi kalau kita tidak menjawab azan itu Pak, loss. Kita tidak punya kekuatan untuk mendatangi tempat yang memanggil kita itu. Nah, makanya dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, jawablah azan itu. Karena begitu kita jawab, Allah dorong kita langsung. Ada kekuatan yang mendorong kita untuk datang ke tempat suara yang memanggil kita itu. Itu rahasianya, kata Nabi, apa? Kenapa panggilan itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Lalu hadis dari Utsman, hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi dia berkata, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, faqala ya anta imamuhum waqtadi bi adafihim wattakhis muazzinan la ya'khuzu ala azanihi ajran. Jadi Utsman bin Abil As berkata, ya Rasulullah,
jadikan saya imam untuk kaum saya. Jadi dia minta ke Nabi legalitas, tolong tunjuk saya imam bagi kaum saya. Kata Nabi, anta imamuhum, sekarang saya tunjuk engkau jadi imam mereka. Lalu kalau engkau jadi imam, jadikan salatmu orang yang di belakangmu yang paling lemah di antaramu. Apa maksudnya itu? Kalau kita jadi imam, maka orang di belakang kita pandang orang yang paling lemah. Maksud orang paling lemah itu apa? Jangan panjang-panjang bacaan ayat. Begitu Pak. Jadi kalau jadi imam, kata Nabi, anggap yang di belakangmu itu orang paling lemah. Maksudnya jangan panjangkan bacaannya sehingga yang di belakang nanti susah, kewalahan. Karena yang paika masjid sembahyang berjamaah aku banyak nenlah sakit lutut. Maka jangan panjang-panjang mana ayatnya. Ya. Sebab Muaz pernah dimarahi Nabi itu ketika dia salat Isya, dibacanya lah Al-Baqarah sampai selesai, Pak. Ya, besok pulang Nabi mengadu dengan sahabat ke Nabi, Muaz jadi imam baca Al-Baqarah semalam. Sahabatku sama lo jawab, Pak, banyak yang pengadu ke Nabi itu. Kata Nabi, dipanggil Muaz, kau jadi fitnah Muaz. Kalau kau jadi imam, bacalah sabihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah, wal laili idza yaghsha. Itu ukurannya, jangan panjang-panjang. Karena di belakang tuh banyak yang sudah lemah tuh. Lalu kata Nabi, maka ambillah muazin salah seorang kamu. Jadi itu artinya imam dan muazin itu berbeda orangnya, itu ya. Kata Nabi, anta imamuhum, engkau imam mereka. Ke Utsman bin Abi As. Lalu perintah Nabi ke Utsman, cari muazin. Berarti imam dan muazin beda. Itu kan hukumnya. La ya'khuzu ala azanihi ajran, jangan orang yang azan tadi mengambil upah dari azannya. Hukum ketiga, muazin tidak boleh digaji. Kenapa? Gaji muazin itu surga tertinggi. Dulu kita bahas 3 manusia yang pertama diambil Allah, diamankan di padang mahsyar saat orang berdiri 50.000 tahun dalam suasana yang panas mencekam. 3 di antara manusia yang diamankan pertama itu warajulun azana fi masjidin wa da'a ilallah, seorang laki-laki yang azan di masjid memanggil orang beribadah ke rumah Allah. Itu pahalanya, itu upahnya. Upah muazin itu kata Nabi, besok dia orang pertama dari 3 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Wa rajulun azana fi masjidin wa da'a ilallah, seorang laki-laki yang azan memanggil orang datang ke rumah Allah. Maka di dunia tidak boleh minta upah. Seperti guru-guru mengaji tidak boleh minta upah. Makanya ada sahabat dulu mengobati orang sakit, dibacakan Al-Fatihah, sehat orang itu. Diberikan makanan kambing. Ketika mau dimakan kambing ini, takut sahabat tuh. Kenapa? Nabi melarang kita mengambil sesuatu karena membacakan Al-Quran. Maka ditanyalah ke Nabi, pulang dibawa kambing tadi, dipulang bawa ke Nabi, ya Rasulullah, tadi saya ngobati orang, baca Al-Fatihah, dikasihnya kambing satu nih, sudah dimasak. Bolehkah saya makan kambing ini? Kata Nabi, kalau Al-Quran dijadikan jampi, mintalah upah. Kalau diajarkan, tidak boleh minta upah. Tapi kalau jadi jampi, boleh minta upah. Ya, misalnya kita ngobati orang, bacakan Al-Fatihah kayak meruqyah. Kalau ruqyah itu kan baca Quran kan? Baca Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, ada surat Al-Ahqaf atau surat Jin, ada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, itu boleh minta upah kalau dijadikan jampi. Tapi kalau diajarkan, tidak boleh. Kenapa? Karena guru mengaji itu surganya paling tinggi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kata Nabi.
Tidak ada yang paling hebat surganya kecuali yang mengajarkan Al-Quran. Maka yang mengajarkan Al-Quran tidak boleh minta upah. Muazin pun tidak boleh minta gaji. Cuman walaupun tidak boleh mereka minta gaji tidak boleh. Tapi kalau ibu bersedekah boleh. Kayak saya ini berceramah mengajarkan Al-Quran, itu tidak boleh minta gaji. Tapi kalau ibu bersedekah ke saya boleh. Dan sedekah tak ada batasnya. Kan tak ada kontrak. Saya kan tak ada kontrak dengan Pak Pengurus, Pak Ustaz, lagi pengajian di Masjid Ikhwanul Muslimin. Jadi insyaAllah lah Pak, bila tu ya, hari Rabu, Jumat bisa insyaAllah. Bara tu Pak Ustaz, tu kontrak nama kalau bara tu. Ya. Bara tu tak boleh lah Pak Ibu. Berapa Pak Ustaz tu tak boleh. Dan saya tak tahu Bapak Ibu mau kasih berapa, ya terserah, itu kan sedekah. Dan saya kan tak pernah mensyaratkan berapa. Per jamnya sekian, per hadis sekian, per Quran, tak ada, itu tak boleh begitu. Yang Bapak Ibu kasihkan ke Ustaz itu bukan upahnya, bukan honornya, sedekah. Sedekah boleh, Nabi pun terima sedekah juga. Maka muazin, kasihlah sedekah mereka. Ya, kalau kita menetapkan di sini ada muazin tetap, mereka tidak boleh digaji dalam pengertian kontrak, tidak boleh. Tapi kalau ibu kasih sedekah, Bapak Ibu kasih sedekah ke muazin, itu silakan. Tapi kata Nabi, la ya'khuzu ala azanihi ajran. Jangan orang yang muazin itu, yang azan itu, muazin itu dikasih gaji. Atau mereka mengambil gaji, tidak boleh. Nyo beda gaji je sedekah. Kalau gaji kok profesional. Ada kesepakatan antara pemberi jasa dan penerima jasa, tidak begitu? Kayak dokter. Dokter jelas tarifnya apa Ibu? Sekian sekali konsultasi kan? Itu gaji namanya itu. Kalau sedekah tidak ada persyaratan, tidak ada kontrak, ya sesukarela. Itu boleh. Tapi bahasa Nabi tadi, la ya'khuzu ala azanihi ajran. Janganlah muazin itu mengambil gaji dari azannya, karena surganya paling tinggi Pak muazin itu. Ya. Nanti dia pertama yang diamankan Allah di padang mahsyar. Itu hadis sahih riwayat At-Tabrani. Lalu hadis berikutnya dari hadis riwayat Bukhari Muslim juga, iza hadaratis salat falyu'azzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, maka azanlah salah seorang kamu. Ini yang menjadi dalil kemarin Pak yang beliau tanyakan nih. Muazin tu tidak mesti ramai-ramai. Karena ada di beberapa tempat muazin tu sampai 7 orang. Ya Pak. Kalau perintah Nabi, hendaklah azan ahadukum, salah satu. Ya mungkin azan ramai-ramai itu Pak, mungkin dulu orang ingin dapat pahala besar. Kalau seorang ya kan terbatas, bagi rato lah pahala tu, mungkin betul Pak dasar dulu. Ada orang yang ingin pula azan, cuman kan kuotanya terbatas satu. Supaya dapat pahala ramai-ramai, azanlah agak 5 orang atau 3 orang. Ya tidak apa-apa juga, bukan sesuatu yang haram juga. Cuman perintah Nabi itu tadi, kalau masuk waktu salat, maka azanlah salah seorang kamu. Apa artinya ini? Azan itu memang pemberitahuan waktu salat datang. Itu prinsipnya. Tapi tidak selalu untuk memberitahukan waktu salat datang. Bilal azan subuh disuruh sebelum waktu salat. Untuk apa Bilal disuruh azan subuh sebelum datang waktu subuh, sebelum fajar? Membangunkan orang. Jadi boleh jadi azan itu membangunkan orang. Nabi juga pernah tertidur bersama sahabat, bangun sudah siang, sudah jam 10 pagi Nabi bangun, udah panas sekali matahari. Nabi tetap menyuruh sahabat azan, karena azan itu memanggil orang. Ketika ada musibah datang, disuruh juga azan. Bahkan ketika ada jin, gangguan setan, disuruh juga azan. Tapi prinsipnya kata Nabi, azan itu ya pemberitahuan waktu salat datang. Lalu hadis dari Jabir, iza azanta fatarassal, fa iza akamta fahdur. Waj'al baina azanika wa iqamatika miqdara ma yafrughul akilu min aklihi. Ini hadis At-Tirmizi. Apabila kamu azan,
maka panjangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau azan itu memang dipanjangkan. Makanya yang jadi imam azan itu yang panjang nganguknya. Jangan sasa anguk. Ya. Memang kata Nabi, kalau kamu azan fatarassal, panjangkan. Hayyalas shalah. Mengpanjang. Perintah Nabi begitu. Tapi kalau iqamat maka pendek-pendekkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Memang begitu perintah Nabi. Dan yang penting ini, jadikan antara azan dan iqamatmu hanya seukuran orang makan sampai selesai. Bapak Ibu kalau makan normal nih makannya, enggak tentara makan loh Pak. Kalau tentara makan capek Pak. Ndak bakunya nasi kalau Pak bertumpu jaya saya ke dalamnya itu. Tentara lambek-lambek makan kena sipak kok Pak. Ya orang kalah kaparang kalari ya tu. Awak makan lambek-lambek punya 33 kali lah. Kalau Bapak Ibu makan normal 10 menit sudah enggak? Sudah. Kecuali makannya secambung kadang. Nah, tapi kalau makannya sapiriang saja yang normal Bapak Ibu makannya itu paling lama 10 menit selesai makan tuh. Dulu kan tidak ada jam. Maka ukuran antara azan dan iqamah itu kata Nabi seukuran orang makan sampai selesai. Itu artinya tidak boleh panjang interval azan dan iqamah. Apalagi subuh. Subuh ini kalau bisa salat subuhnya pas di waktu fajar juga. Makanya jangan sampai 1/4 jam jaraknya Pak, terlalu jauh itu. Itu kenapa Nabi diceritakan kalau salat fajar, salat qabliyah subuh itu, maka Nabi salatnya 2 rakaat saja yang ringan. Hingga ayatnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau Nabi cepat itu salat sunat, apa artinya itu? Supaya subuh di awal waktu fajar itu, di waktu fajar itu. Karena fajar itu tidak lama Pak. Paling 10 menit juga hilang fajar itu. Ya. Tapi ya kalau memang kondisinya misalnya hari hujan labe, jamaah saketik, baru tunggulah dulu. Kecuali subuh tadi. Ini salat Isya misalnya atau salat zuhur lazan awak Pak lah 10 minit lanjut tiba jamaah kon tambah 5 menit lain apa aja loh. Karena begini Pak, kalau memang dipastikan ditunggu iqamah rame orang capek iqamah saketik jamaahnya, lebih baik ditunda iqamahnya dengan jamaah yang ramai. Kenapa? Ramainya jamaah lebih afdal dari sedikit jamaah di awal waktu. Kita cepat iqamat jamaah 10-nya. Kita lambat iqamat jamaah 40, lebih baik tunggu dulu. Biarlah terlambat, lebih rancak terlambat banyak daripada capek saketik. Karena Bapak Ibu, jamaah ni makin banyak, makin bersih salat kita. Begitu tu Pak. Makin ramai jamaah yang salat di tempat itu, makin bersih salat kita. Maka banyaknya jumlah menjadi penting daripada kita cepat salatnya. Tapi kalau normal, larami orang sudah iqamat lagi. Jaraknya hanya dari makan sampai selesai kata Nabi. Lalu hadis berikutnya, la yu'azinu illa mutawaddi. Hadis Abu Hurairah ini, janganlah azan kecuali yang sudah berwudu. Ini pernah saya katakan nih. Azan ini kalimat suci, wahyu dari Allah, bukan Nabi yang menciptakan kalimat azan itu. Maka kata Nabi, janganlah azan kecuali yang berwudu. Jadi nanti ini yang tinggal di masjid ini terlambat jago kan. Orang lah azan dok terlambat jago. Lalu nyu azan dulu Pak, tu baru ke kamar mandi, anda boleh itu. Wudu dulu baru azan. Jangan azan dulu baru wudu. Inilah alasannya yang digunakan kenapa anak-anak
tidak dibolehkan azan. Karena boleh jadi anak-anak ini tidak suci dia. Kalaupun sucinya mungkin tidak sesuai aturan, tidak maksimal. Makanya kalau bisa yang azan itu memang yang sudah mengerti tentang wudu. Walaupun dia sudah mumayyiz. Walaupun dia masih anak-anak, tapi dia sudah mumayyiz namanya, sudah paham berwudu yang benar, baru dia boleh azan. Memang ada alasan untuk mengajar dia azan, iya, tapi jangan abaikan hadis ini. Tidak azan kecuali yang sudah berwudu. Nah, itu toh. Jadi kalau akan disuruh azan anak-anak yang usia 7-8 kate lah, atau mungkinlah 10 tahun, dah pahamnya berwudu yang benar. Itu alasannya tuh Pak. Bukan tidak boleh anak-anak tuh azan, boleh saja. Tapi dia harus mengerti wudu dulu, karena syarat azan tuh orang yang sudah berwudu. Tuh begitu tentunya. Walaupun tidak haram juga yang tidak berwudu azan, cuman perintah Nabi begitu. Lalu hadis berikutnya, man azana fahuwa yuqim. Siapa yang azan, dia yang iqamat. Itu perintah Nabi ya. Siapa yang azan, dia yang iqamat. Tapi hadis berikutnya, hadis dari Abdullah bin Zaid. Kan Abdullah bin Zaid itu yang sahabat yang bermimpi azan. Dia yang bermimpi, ada orang datang padanya mengajarkan azan ini. Lalu dia lapor ke Nabi, benar kata Nabi. Jibril juga datang mengatakan itu. Tapi yang disuruh azan kan Bilal. Dia yang bermimpi, yang disuruh azan Bilal. Kalimat ini, mimpi yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid, diajarkan ke Bilal. Bilal disuruh azan karena suaranya bagus. Kata Zaid, kata Abdullah bin Zaid, dia protes. Ana ra'aituhu. Saya yang bermimpi azan ya Rasulullah. Wa kuntu uriduhu. Saya ingin juga azan. Nah, kata Abdullah, protes dia Pak Abdullah bin Zaid ini. Saya yang dapat mimpi, kok saya tidak pernah disuruh azan? Ingin pula saya azan itu, kata Abdullah bin Zaid. Kata Nabi, fa'akim anta. Kalau begitu engkau iqamat saja. Azan tetap Bilal. Nah, gitu. Apa artinya itu Pak? Satu, memang yang muazin itu suaranya paling bagus. Walaupun ada apa-apa ngotot ingin azan, tetap yang rancak suara azan. Betul tuh. Ini Abdullah bin Zaid protes. Saya yang mimpi azan, saya yang menemukan kalimat azan. Kok Bilal yang disuruh azan? Kapan saya? Kata Nabi, engkau iqamat saja. Tetap Bilal yang azan, engkau iqamat saja. Apa artinya itu Pak Ibu? Yang mengumandangkan azan dan yang iqamat itu boleh orangnya berbeda. Kalau hadis tadi apa? Yang azan dan yang iqamat orangnya satu. Kalau hadis ini, yang azan dan iqamat orangnya boleh berbeda. Nah gitu, Bilal yang azan, engkau yang iqamat kata Nabi. Nah, ini juga menjadi dalil azan dan iqamat itu nilainya sama. Sebesar apa pahala muazin, seperti itu pula besarnya pahala orang yang iqamat. Itu makanya ketika Abdullah bin Zaid minta azan, kata Nabi, engkau iqamat saja, biar azan tetap Bilal. Artinya apa? Pahala iqamat dan pahala azan itu sama besarnya. Tapi ketentuannya, satu yang azan dan yang iqamah satu orang. Hadis tadi ya dari Ziyad bin Haris. Dari hadis Abdullah bin Zaid, yang azan dan iqamat orangnya berbeda. Berarti 3 petugas tuh. Muazin 1, mukim 1, artinya yang iqamat, dan imam 1. 3 orangnya tuh. Tapi hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi, al-muazzin amlaku bil azan wal imam amlaku bil iqamah. Muazzin cukup azan dan yang iqamah adalah haknya imam. 3 hadis ya Pak ya. Jadi 3 Pak soal azan nih, iqamah nih. 1 azan dan iqamah 1 orang, imam orang lain. Berarti 2 petugas. Ada hadis Abdullah bin Zaid tadi, yang imam lain, yang muazin lain, yang iqamah juga lain. 3 petugasnya. Nah, kalau hadis ini, yang azan lain, imam dan iqamah 1 orang. Karena yang berhak menyuruh tagak itu imam. Karena dia sudah jadi komandan, berdiri dia dulu, baru dipanggilnya orang. Nah, jadi nanti kalau ada merangkap ya, yang mukim merangkap imam, itu boleh.
Yang tidak terjadi itu muazin nyojo, ikamat nyojo, imam nyojo. Itu tidak pernah terjadi loh Pak. Itu aku nama itu. Minimal yang azan dan ikamah satu orang, imam orang lain, atau yang azan satu, yang ikamah dan imam satu. Yang lazim kita kan muazin dan yang ikamah satu ya nak, yang imam lain. Atau azan orang lain, ikamat dan imam bisa jadi imam. Itu. Nah, itu ketetapannya Bapak ya. Tapi ini soal pilihan sajalah mana yang Bapak Ibu biasa di sini. Kalau kita di sini biasanya kan yang azan dan yang iqamah satu orang, lalu imam berbeda. Itu yang biasa kita itu. Tapi kalau imam jadi mukim, orang yang iqamah juga boleh. Karena dia yang berhak memanggil orang untuk berdiri. Lalu ini yang paling penting juga nih Bapak ya. Ini dua hadis terakhir ini, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Ini hadis sahih nih, riwayat An-Nasa'i. Doa yang tidak pernah ditolak Allah, doa antara azan dan iqamah. Itu hadis sahih itu Pak. Tempat berdoa yang paling mustajab itu antara azan dan iqamah. Maka Bapak Ibu antara azan dan iqamah itu pak banyak berdoa, tak pak banyak mota loh, pak banyak berdoa. Kadang awak kok Pak dalam ambek tibo tak sami tagak tu mota aja Pak. Kan hebat tu. Nyoleh ya tagak dah duduk lah menunggu akamat. Aduh waktu sami ni akamat tu mota Pak. Masya Allah. Kata Nabi berdoa. Maka ibu bapak habis salat sunat qabliyah itu berdoa sampai ikamat. Walaupun tak mengangkat tangan, dalam hati berdoa. Perbanyak berdoa. Karena itu tempat doa yang tidak ditolak oleh Allah. Karena memang ada tempat-tempat yang mendoa kita mustajab. Ada waktu-waktunya yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab itu misalnya apa? Di Multazam, di Raudhah, di mana tuh Hajar Ismail, di Makam Ibrahim. Itu kan tempat-tempat yang mustajab namanya doa itu. Kalau waktunya ya di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, setelah salat wajib. Nah, salah satunya ya di antara azan dan iqamah. Ya, ini Bapak Ibu doa yang mustajab ini antara azan dan iqamah itu perbanyak berdoa. Ya, makanya Bapak Ibu kalau terlambat nanti datang, kalau tidak bisa lagi salat sunat, berdoa saja sampai azan, sampai iqamah dikumandangkan. Kata Nabi begitu, la yuraddud du'a bainal azan wal iqamah. Tidak pernah ya doa antara azan dan iqamah itu ditolak oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. Ya. Karena begini Pak, antara azan dan iqamah itu setan pada lari. Tidak ada setan itu. Ya, dan malaikat turun itu. Nah, itu kenapa doa diijabah itu, Pak. Ya. Nah, yang terakhir hadisnya, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qaibati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudah allazi wa'tah ya dan seterusnya, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca doa ini setelah azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah dan seterusnya, kalau dia setiap azan membaca itu, dialah orang pertama yang saya tolong di akhirat. Dialah orang pertama yang mendapat syafaat saya di akhirat. Tak hebat Bapak Ibu tuh. Bapak Ibu kalau habis azan itu baca Allahumma rabba hazihi, itu kapan saja, di mana saja Bapak Ibu, di rumah, di jalan, walaupun Ibu sedang berjalan. Apa Ibu sedang di jalan ke masjid, azan selesai, la ilaha illallah, berdoa sambil jalan berdoa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qaimah. Kata Nabi, itulah orang yang pertama dapat syafaat saya. Ya, di sahih itu Ibu. Ini makanya ada di hadis lain, siapa yang menjawab azan lalu minta wasilah setelah azan itu, artinya membaca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah seterusnya, kata Nabi, tidak saya lihat ada sorga yang lebih hebat dari dia. Itu pentingnya kita menjawab azan tadi dan berdoa setelah azan, meminta wasilah ke Nabi. Ini syarat kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kan sebenarnya gampang tuh Pak. Itu kenapa Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk sorga kecuali yang tidak mau. Kan mudah jalan ke sorga Pak. Azan antuk Pak, jawe tuh baca doa tadi, masuk surga Pak. Syafaat Nabi pertama tuh, surganya paling tinggi tuh.
Yang tak dapat surga begitu, yang tak mau saja. Kan tak ada modalnya tuh Pak, membaca doa begitu. Nah inilah ya hadis terakhir yang terkait dengan azan ya. Selesai pembahasan kita tentang azan. Ya, nanti kalau mau Bapak Ibu kita mulai berikutnya pembahasan tentang puasa. Karena puasa sudah dekat nih, nanti kita bahas hadis-hadis tentang puasa. Mudah-mudahan selesai menjelang Ramadan tentang puasa ini. Silakan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Prinsipnya azan itu kan memberitahu waktu salat datang dan memanggil orang salat berjamaah. Kan itu cerita azan ya. Iza nudiya lis-shalah, gitu ya. Apabila dipanggil salat, sahabat bingung, Nabi juga belum tahu bagaimana cara manggil. Turunlah ini. Berarti azan untuk manggil orang salat kan? Sekarang ada azan digunakan kalau orang masuk lahat jenazah pakai azan. Ada tak contoh pada masa Nabi? Tidak ada. Ada tak sahabat melakukan? Tidak ada. Cuman begini, ada kaidahnya, kalau ada musibah maka azanlah. Kematian itu bahagian dari musibah. Kenapa ada musibah itu kita azan? Karena musibah itu membuat hati kita kacau, membuat hati kita bergejolak. Maka kalimat-kalimat azan itu kalimat yang mulia, kalimat zikir, kalimat thayyibah. Dengan memperdengarkan itu hatinya mungkin menjadi tenang. Jadi muazin azan di kuburan itu bukan untuk yang mati, untuk yang di sekitar itu supaya hati mereka tenang. Karena biasanya ketika jenazah masuk lahat itu anak istrinya bisa histeris, bisa merawung-rawung, bahkan pingsan bagai. Tenangkan dengan kalimat azan. Boleh, tidak ada masalah. Kalau itu tujuannya boleh. Ya, kalau ya tidak pernah dicontohkan Nabi, lu tidak boleh kan? Tidak juga begitu berdalil kan? Kemana saya jelaskan. Kalau tidak pernah dicontohkan Nabi dilarang kan? Gimana kita zakat fitrah pakai uang? Kan tidak pernah dicontohkan Nabi zakat fitrah pakai uang. Nabi selalu pakai korma dan gandum. Pakai uang, pakai piti kan? Tidak sah tuh. Tidak mencontoh Nabi oleh itu. Kan tidak ada dicontohkan Nabi. Yang tidak begitu pakai dalil itu. Ya, kalau tidak dicontohkan Nabi lalu otomatis jadi dilarang, yang tidak begitu berdalil itu. Jadi boleh saja. Kalau tujuannya itu tadi supaya tidak supaya tenang, ya apa azan. Makanya Ibu kalau gelisah kan atau ketakutan di malam hari kan azan juga boleh. Ya, mungkin jin terasuk, setan terasuk rumah tu kan. Ya azan lah, boleh. Itu boleh saja. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang tidak setuju tinggalkan, tapi jangan mencaci maki apalagi ya orang yang azan saat memasukkan jenazah ke lahat. Makanya disunahkan pada qamati salat itu kita bangkit Pak, berdiri. Cuma kena tu kondisi Pak, kalau ibu lah sakit lutut, lama tagaknya, capek lah, Allahu Akbar tagak lah, jangan tunggu lah qamati salat. Ya kan payah tagak lah payah, tu tunggu itu dulu. Ya kan? Dulu tu Ibu, sahabat itu datang sebelum azan. Sehingga yang datang pertama duduk di saf pertama. Jadi ketika azan tu Pak, saf pertama lah penuh, saf kedua lah penuh gitu. Jadi sahabat tu tak cuawak lah Pak. Tak sibuk. Kalau dah awak kan bertunggu selesai azan baru datang ke masjid kan? Enggak. Ada sahabat sebelum azan lah tiba ke masjid. Bahkan 1 jam berjalan azan lah tiba di masjid tu. Itu sahabat dulu Pak. Itu makanya kada qamati salat tu berdiri mereka, karena mereka hanya berdiri saja di tempat duduknya itu. Cuma masalahnya begini Pak, kita ini datang duluan tetap duduk di belakang, itu jadi masalah. Padahal perintah Nabi kalau datang pertama duduklah di saf pertama. Awak tak datang dulu duduk di saf kemudian, itu kok banyak jadi masalah. Kalau duduk di saf pertama kan aman, kita penuhkan saf pertama, kan tinggal tagak sampai duduk awak saja, tak akan berjalan ke mana-mana lagi. Siapa yang datang duduk saf pertama, penuh, duduk kedua, penuh, duduk ketiga. Kan orang tinggal berdiri saja di tempat duduknya. Awak tak tiba di masjid, duduk di belakang-belakang saduanya. Itu masalahnya kebiasaan buruk awak tu. Ya, kebiasaan buruk kita begitu. Makanya sunnahnya pada qamati salat, karena tidak akan bergerak lagi. Kita hanya tinggal berdiri di tempat duduk kita itu. Memang kebiasaan kita tu memang agak buruk soal ini. Hari Jumat terutama tu Pak, apa-apa dulu tiba duduk belakang. Ni muka kosong. Lah payah Pak pengurus membau duduk ke muka. Itu penyakit apa-apa. Padahal di muka ko untung ko. Di belakang terlalu kuyu repeknya.
Ika tujuh yang telu puyu tu. Baru untuk Innova kau pak, lakang telu puyu tu. Ya itulah. Tu makanya kadang ambo ya Pak pengurus kadang gara-gara Pak latang saya piti 1.000 di Mungko tunggu aja cik. Tu piti 50 dulu. Piti 20 dekat 3 juga. 10 dekat Ampek kuan yang belakang gisi 5 tui cik. Ajo cari 5 orang dulu tibu duduk cik. Boleh dah ambil saleh surang 5 Ampek duduk. Pasti Mungko pandu dulu Pak. 1.000 Iko unto, je bayanglah unto Innova. Cuma dia tak nampak pahala ko, ke belakangnya bakaja tetap. Kalau duduk di Mungko Panu, duduk di Mungko Panu, tak mungkin kita berjalan-jalan lagi tu ke waktu ikamat tu. Ikamatnya tagak-tagak se. Makanya perintah ikamat tu tagak lay, tak berjalan lah. Kalau berjalan hayal salat tadi. Kalau kada kamar salat tu tagak wa lay, tagak lah lay. Berarti tinggal berdiri saja dapat duduk kita tu. Begitu apalagi bos haji kadang Pak. Oh, panjang tu makanya bos haji dia jauh tagak di pada safnya. Ajan tunggulah kalau kau mati salah leh. Lagi lutut dah sakit, pinggang lepas sakit tu, capek dah tagak leh. Ya kan? Aku tagak balik lama-lama lo tunggu ke kalau kau mati salah terlambat kasaf itu. Baik. Pertimbangannya tadi kan sahabat minta gitu Pak. Abdullah bin Zaid kan minta. Kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah kan memimpi azan ambo. Bakok Bilal disuruh azan, bakok nak ambo. Pada kalimat azan tu ambo yang apa pertama? Kalau ambo yang memimpi kalimat azan tu. Kenapa azan disuruh Bilal? Karena Bilal tu suaranya bagus, suaranya lantang, kencang, mik belum ada waktu itu. Itu pertimbangannya. Kalau begitu engkau ikamat saja. Mungkin suara Abdullah bin Zaid tu agak lunak. Itu pertimbangannya. Kalau kau ingin dapat pahala seperti Bilal, engkau cukup ikamat saja. Artinya pahala azan dan pahala ikamat itu adalah sama. Yang jadi imam lain lagi, Nabi jadi imam. Berarti azan Bilal, ikamat Abdullah bin Zaid, imamnya Nabi. Agar Abdullah bin Zaid dapat pahala pula seperti Bilal. Gitu pertimbangan dulu Pak. Ya. Masuk ampun dan dapat mimpi Bilal yang dapat pahala. Okey itu bahasa awaknya tu Pak. Sudahlah engkau ikamat. Tapi kalau tidak ada yang protes begitu, yang azan dan yang ikamat satu orang, yang imam lah orang lain. Atau azan orang lain, yang ikamat dan yang imam satu orang. Artinya itu pilihan tergantung kondisi Pak. Yang jangan itu azan, ikamat, imam itu jangan. Tidak ada contoh dari Nabi begitu. Artinya kalau boleh, boleh saja. Cuman afdalnya tidak begitu. Jadi kalau misalnya berdua Pak berjamaah, yang ikamat jamaahnya, yang imam ya imam. Kalau azan berarti kan bisa dia Pak berdua saya Pak berjamaah. Berarti yang azan dan ikamah imam makmum, yang imam atau yang azan makmum, yang ikamah ya imam makmum yang makmum tadi dan ya yang ikamah, yang azan makmum, yang ikamah imam dan ya jadi imam langsung. Ya pertimbangannya ya pertimbang kondisi saja Pak, tidak ada pertimbangan apa. Karena ini pahalanya besar, semua orang ingin dapat pahala. Ya, cuman dulu kenapa Bilal yang disuruh? Ya karena Bilal itu memang suaranya paling kencang dan paling nyaring, paling bagus. Itu aja pertimbangannya. Makanya di hadis ini disebutkan fa'ajabahu sautuhu, kata Nabi. Suara Bilal itu mencengangkan Nabi, mengagumkan Nabi suaranya. Maka dia disuruh jadi muazzin. Soal as-salatu khairum minan naum sudah saya jelaskan di awal dulu Pak. Yang as-salatu khairum minan itu dari Nabi. Kata Nabi ke Bilal ketika azan subuh, tambah dengan ini, as-salatu khairum minan naum. Tapi selain as-salatu khairum minan naum itu dari Jibril. Yang as-salatu khairum minan naum itu dari Nabi. Beda dengan yang lain. Itu kata Nabi untuk membangunkan orang. Sebenarnya kalau azan subuh tanpa itu juga tidak apa-apa. Karena yang dari Jibril itu, yang wahyu itu yang biasa selain subuh itu. Tanpa as-salatu khairum minan naum. Nah, yang as-salatu khairum minan naum khusus subuh saja. Itu ada hadisnya memang, ya hadis dari Abdullah bin Zaid tadi.
Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas hadis-hadis tentang puasa. Mudah-mudahan cukup waktu sampai Ramadan datang. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.